Pemerintah Belanda bahkan membuat sayembara dan hadiah besar nih jika ada yang berhasil menangkapnya. Dia bahkan diketahui memiliki kemampuan menghilang, tapi menurut kepercayaan orang Batak, dia memiliki satu pantangan, yaitu setiap perang dia nggak boleh terkena darah. Hai guys, welcome back again to the Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kita semua tahu ya, kalau Belanda ini menjajah Indonesia nyaris 350 tahun lamanya, yang menghasilkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tapi sebenarnya bagi pasukan Belanda nggak semudah itu loh buat menyerang Indonesia. Sebab faktanya banyak pejuang yang mati-matian nih melawan mereka, dan nggak sedikit juga di antaranya yang lebih sulit untuk dilumpuhkan karena dikenal sakti mandraguna. Siapa aja sih mereka? Dan hari ini kita akan melihat dan membahas lebih dalam nih pahlawan-pahlawan Indonesia yang dikenal sakti mandraguna. Yang pertama, kita mulai dengan kisah Bura. Nama Bura mungkin nggak begitu familiar ya di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi faktanya tidak seperti itu guys. Karena Bura adalah pahlawan Indonesia yang disegani penduduk Jember karena berhasil bikin Belanda frustasi loh waktu itu. Salah satu kisah Bura yang dikenang di Jember adalah kebiasaannya melawan para penjajah dengan bermodalkan tangan kosong. Mereka tidak tahu cara membunuh Bura yang selalu menghalangi kekejaman pemerintahan Belanda karena memiliki ilmu kebal. Dia tahan bacok, tahan celurit, bahkan peluru dari pistol guys. Alhasil, pihak Belanda ini kewalahan dan mengambil alih area Jember yang waktu itu merupakan kekuasaannya Bura. Mereka sempat menyerah dan meninggalkan Jember selama bertahun-tahun lamanya. Namun setelah masa penjajahan Jepang, Belanda berniat kembali lagi nih ke Indonesia untuk balas dendam. Nah, salah satu orang yang mereka cari dalam melaksanakan upaya balas dendam adalah Bura guys. Kemudian mereka mulai nih menyusun rencana licik untuk menangkap dan membunuh Bura. Mereka menyandra ibu Bura dan memaksanya untuk membeberkan kelemahan anaknya. Pihak Belanda juga akhirnya menculik beberapa orang yang bekerja dengan Bura dan menyuap mereka dengan uang serta emas agar bisa membocorkan nih rahasia kekebalan Bura. Tapi nggak ada satupun guys yang mau membocorkan rahasia itu. Nah, karena mereka menyandra ibunya Bura akhirnya menyerahkan diri demi keselamatan ibunya guys. Dan akhirnya nasib pahlawan Indonesia itu berakhir naas di tangan Belanda yang tragis guys. Dia dibakar secara hidup-hidup sampai tulang belulangnya pun berubah menjadi abu loh. Selanjutnya ada Syekh Yusuf, pahlawan nasional Indonesia yang memimpin pemberontakan dari Goa, Sulawesi Selatan. Memiliki nama lengkap Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalwati Al-Makassari Al-Bantani. Ia juga digelari Tuanta Salamaka Rigoa, yang berarti Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh para pendukungnya. Sejak usia 15 tahun, dia belajar agama Islam di Cikoang, lalu memperdalam ilmunya lagi di berbagai tempat guys. Mulai dari Banten, Aceh, hingga ke Mekah loh. Syekh Yusuf bahkan meninggalkan Mekah pada tahun 1664 ketika Makassar telah dikuasai oleh Belanda. Dia juga nggak kembali dan hanya bisa ikut bertempur bersama pejuang di Banten. Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah termasuk 400 orang asal Makassar guys. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda pada tahun 1682, Syekh Yusuf akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka guys. Lalu dipindahkan ke Afrika Selatan karena Belanda takut dengan kesaktiannya dalam menggerakkan pasukan. Ia juga dipercaya menguasai ilmu halimun, yakni ilmu yang bisa menghilang dan kebal dari senjata tajam serta senjata api. Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, bahkan menyebutnya sebagai seorang putra Afrika terbaik. Karena sebagai ulama pejuang, Syekh Yusuf menjadi inspirasi bagi perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid. Selain itu, komunitas Islam dan masjid pertama di Afrika Selatan juga didirikan berkat pengaruh dari Syekh Yusuf loh.
Nah, sejak saat itu, ajaran agama Islam mulai disebarluaskan nih ke komunitas Buddha Keton, dan Syekh Yusuf dikenal sebagai seorang ulama suci dan seseorang yang sakti yang memiliki pengaruh yang luas, serta tokoh penentang VOC yang sangat gigih. Lalu ada musuh bebuyutan Belanda lainnya dari Betawi yang tentu nih gak asing karena seringkali menjadi tokoh acara TV. Dia adalah Si Pitung. Si Pitung sering disanjung sebagai pahlawan dalam versi Indonesia, tetapi dikecam sebagai penjahat dalam versi Belanda, guys. Si Pitung lahir pada tahun 1866 di Kampung Pengumben, sebuah pemukiman di Rawabelong yang sekarang dekat nih sama stasiun Palmerah. Dia memiliki nama asli Wan Bitong dan dikenal tergabung dengan gerombolan pencuri yang menipu banyak orang kaya dengan menyamar menjadi pegawai pemerintahan Belanda dengan cara memakai jas seragam mereka. Nah, dari situlah ia dan kawanannya menjadi buronan company, guys. Pernah berkali-kali ditangkap, tapi selalu berhasil aja nih lolos. Nah, mengapa sih ia bisa menjadi pahlawan? Karena ternyata uang hasil curiannya itu justru dibagi-bagikan kepada rakyat miskin, guys. Hingga akhirnya ia pun dijuluki Robin Hood dari Betawi. Keahlian Si Pitung yang kemudian melegenda adalah kemampuannya menyamar, bahkan pernah menjadi perempuan loh. Pemerintah Belanda bahkan membuat sayembara dan hadiah besar nih jika ada yang berhasil menangkapnya. Belakangan terungkap ternyata Si Pitung ini memiliki jimat sakti yang membuat dirinya ini mampu kebal dan terus lolos nih dari pasukan Belanda. Bahkan mereka ini takut pada Si Pitung. Jadi setelah jimatnya dicuri dan ia juga berhasil ditangkap, rambutnya terlihat telah dipotong beberapa jam sebelum kematiannya. Ternyata rambutnya ini menjadi sumber kekuatannya guys selama ini, dan menjadi lemah setelah rambutnya ini udah dipotong. Selanjutnya ada seorang pejuang Dayak Bakumpai yang dikenal sakti dan kebal akan senjata. Dia adalah Panglima Wangkang yang memiliki gelar Kiai Mas Demang bin Pambangkal Kendat. Panglima Wangkang adalah panglima perang Dayak berdarah Banjar yang dikenal akan perannya yang cukup besar nih dalam perang Banjar, yaitu perang yang dilakukan oleh suku Bakumpai dan terjadi dengan tujuan mempertahankan distrik Bakumpai yang kini dikenal dengan nama Barito Kuala. Dalam catatan sejarah, perang Banjar ini adalah salah satu perang terlama ya di Indonesia. Karena perang ini mulai pecah sejak tahun 1859 dan baru berakhir sekitar tahun 1905. Perang selama itu nggak terhitung lagi nih jumlah penduduk pribumi di Kalimantan Selatan yang gugur melawan penjajah Belanda selama 46 tahun. Panglima Wangkang adalah salah satu tokoh yang dianggap sebagai ancaman Belanda pada waktu itu guys. Sebab dia dikenal memiliki kesaktian yang kebal peluru. Hingga akhirnya pada tanggal 25 November 1870, dia sepakat nih untuk menyerang ibu kota Banjarmasin bersama para pengikutnya sebanyak 500 orang, dan pertempuran besar itu pun terjadi. Tapi kekuatan Belanda waktu itu lebih besar ya, sehingga Panglima Wangkang terpaksa menarik kembali pasukannya keluar kota menuju Sungai Durahman. Nah, disinilah Panglima Wangkang akhirnya menemui ajalnya. Karena pasukan Belanda ternyata telah menyiapkan peluru emas guys. Mereka udah tahu nih dari pertempuran sebelumnya kalau ternyata selama ini sang pahlawan selalu kebal terhadap peluru berbahan tembaga, timah, atau yang lainnya. Tapi dia nggak akan kebal dengan peluru yang berbahan emas. Setelah gugur jasadnya pun segera ia dilarikan ke hutan untuk disembunyikan di semak-semak. Tapi pihak Belanda nggak bisa nih menemukan jasadnya selama pencarian berhari-hari. Sosok pahlawan yang memiliki kesaktian berikutnya datang dari Sumatera Utara guys. Dia adalah Sisingamangaraja ke-12. Raja dari negeri Toba ini memiliki nama lengkap Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela. Sisingamangaraja pun akhirnya dikenal sebagai raja yang berani mempertahankan wilayah dan juga kebal senjata tajam dan peluru yang membuat para musuh kewalahan. Dia bahkan diketahui memiliki kemampuan menghilang, tapi menurut kepercayaan orang Batak, dia memiliki satu pantangan yaitu setiap perang dia nggak boleh terkena darah. Pada tanggal 12 Juni tahun 1907 lagi-lagi peperangan terjadi dan pasukan Belanda mengambil strategi licik dengan menyergap ibu.
istri pertama, dan salah satu anak dari Sisingamangaraja ke-12. Pasukan Sisingamangaraja ke-12 pun terkepung pasukan Belanda yang berjumlah banyak dengan persenjataan yang lengkap. Pada waktu pertempuran sedang berlangsung, Lopian, yaitu salah satu anak perempuan Sisingamangaraja ke-12, terkena tembakan guys. Mayatnya berlumuran darah dan mengucur nih mengenai tubuh Sisingamangaraja ke-12 yang saat itu sedang memindahkan ke tempat lain. Nah, di situ kekebalannya mulai menghilang pada tanggal 17 Januari tahun 1907 guys. Sisingamangaraja ke-12 pun akhirnya gugur terkena tembakan. Nah, sekarang kita menuju ke Maluku nih. Di sini ada seorang pejuang bernama Patimura yang wajahnya lama menghiasi uang kertas Rp1.000 ya, dengan golok di tangannya. Putra bangsawan dari Nusa ini pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Tapi saat Belanda datang kembali untuk menguasai Maluku pada tahun 1816-an, rakyat mulai menentang karena telah mengalami kondisi yang buruk selama 2 abad di bawah kekuasaan VOC guys. Di bawah pimpinan Kapitan Patimura, rakyat Maluku pun mulai bangkit mengangkat senjata guys. Setahun kemudian, perang pun pecah guys. Patimura dikenal memiliki beberapa keahlian nih, seperti mengkoordinir raja-raja patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Ia juga dikenal berwibawa dan diakui luas oleh para patih maupun rakyat biasa, sehingga dia berhasil nih menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali dan Jawa, dan pertempuran ini berhasil menghancurkan pasukan Belanda. Namun akhirnya perang Patimura ini berakhir akibat politik adu domba yang ternyata dilakukan oleh Belanda, dan Patimura dihukum mati akhirnya karena dia telah dikhianati guys. Tapi dari sini kita bisa belajar ya, dengan bermodalkan taktik dan sebilah golok ternyata sempat bikin musuh kalah juga ya. Nah itu tadi guys informasi tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang dikenal sakti mandraguna. Nah kalau menurut kalian siapa sih pahlawan yang paling sakti mandraguna nih? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan kalian komen, sharing-sharing di bawah ya. Aku Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!